Hai, gua di sini dan ini adalah rekap alur cerita film Korea berjudul The Swordman, menceritakan tentang kondisi setelah Raja Joseon Gwanghwaegun Haegun digulingkan. Seorang pendekar pedang terbaik seketika juga lenyap. Selain itu, dinasti Joseon juga berada dalam kekacauan akibat konflik antara dinasti Qing dengan dinasti Ming. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang pengawal raja yang menahan serangan anak panah yang mengarah pada rumah kediaman raja. Pengawal raja tersebut bernama Taeyul. Anak panah itu semakin banyak ditembakkan dan membuat para pengawal yang ada di sana bertumbangan. Kini hanya Taeyul yang masih bisa bertahan, dan diyakini akan berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Mereka ini adalah para prajurit dari pemerintahan yang melakukan kudeta dan ingin menangkap sang raja. Pemimpin mereka yang bernama Sung Ho maju ke depan untuk menghadapi Taeyul. Dia tahu kalau tidak mengalahkan Taeyul maka mereka tidak bisa menangkap sang raja. Maka dia pun menantang Taeyul untuk bertarung. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Serangan cepat saling diperlihatkan kedua pendekar pedang itu. Taeyul terkena tebasan pedang di tangannya. Saat akan menyerang balik, raja menghentikan pertarungan mereka. Kemudian raja pun bersedia ditangkap. Serta dia meminta Taeyul untuk pergi membawa putrinya dari sana. Scene berganti beberapa tahun kemudian. Di sebuah hutan terlihat seorang gadis remaja yang sedang berburu kelinci. Dia juga ditemani oleh seorang pria yang ternyata adalah Taeyul. Gadis ini adalah anak yang Taeyul selamatkan bernama Taeok. Kini keadaan Taeyul tampak sedikit tidak beres. Penglihatannya kini agak kabur akibat pertarungannya dulu. Dia juga rutin diobati oleh seorang tabib. Tapi kali ini tabib berkata bahwa di kota Hanyang ada seorang bangsawan yang memiliki obat yang bisa untuk menyembuhkan mata Taeyul. Mendengar berita itu, Taeok merasa senang dan mengajak sang ayah untuk ke sana demi obat itu. Namun tampaknya Taeyul tidak tertarik untuk turun gunung dan berkata jika Taeok senang maka dia akan baik-baik saja. Akan tetapi Taeok malah marah dan berniat untuk pergi sendiri membeli obat itu. Karena takut terjadi apa-apa pada Taeok, maka Taeyul pun mengalah dan mengikuti Taeok ke kota. Sementara itu, di tempat lain terlihat Sung Ho sedang memberitahukan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai komandan istana. Selain itu, mereka juga membahas tentang rumor kelompok pembuat onar di kota yang suka berbisnis jual beli budak. Kelompok yang mereka bicarakan itu bernama Huang, yang berasal dari dinasti Qing. Kembali pada Taeyul dan anaknya, mereka akhirnya telah sampai di kota Hanyang yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan. Taeok merasa sangat senang karena ini pertama kalinya dia ke kota. Sebab sebelumnya dia tidak kemana-mana selain tinggal di pegunungan dengan sang ayah. Sedang asik-asiknya menikmati kota, mereka melihat orang-orang yang sedang bergerombol menyaksikan sebuah keributan. Ternyata di sana kelompok pembuat onar yang bernama Huang sedang mengambil paksa seorang perempuan untuk dijadikan seorang budak. Terlihat suami dari perempuan itu memohon agar istrinya jangan diambil. Saat itu juga muncul 3 orang berkuda yang ternyata adalah ahli bela diri terbaik dari kelompok Huang. Suami perempuan tadi memohon pada salah satu pendekar itu untuk tidak membawa istrinya pergi, tetapi dia malah dipukuli. Taeok yang melihatnya berusaha hendak membantu, akan tetapi langsung dilarang oleh Taeyul. Kemudian datanglah para prajurit kerajaan. Awalnya mereka ingin menangkap para pembuat onar tersebut. Tetapi ketika tahu bahwa mereka dari kelompok Huang, para prajurit itu pun langsung mundur dan pergi. Karena mereka tahu bahwa kelompok Huang ini punya pengaruh besar terhadap pemerintahan sekarang. Kemudian di tempat lain muncullah pemimpin dari kelompok Huang yang sekaligus utusan langsung dari dinasti Qing yang bernama Guru Tai. Dia disegani bukan hanya karena jabatannya saja, tetapi dia juga seorang pendekar pedang tingkat tinggi yang ditakuti oleh para lawan-lawannya. Saat ini dia sedang membahas masalah perseteruan dinasti Qing dan juga dinasti Ming dengan para petinggi kerajaan Joseon. Petinggi kerajaan Joseon ini diwakili oleh Perdana Menteri Lee. Pada pertemuan itu, Guru Tai meminta Joseon untuk berpihak pada dinasti Qing. Namun para perwakilan Joseon menolaknya. Guru Tai pun akhirnya sedikit mengancam. Dan saat itu Sung Ho langsung menghentakkan pedangnya. Guru Tai pun berkata daripada melanjutkan pembahasan ini alangkah baiknya jika ditentukan saja lewat sebuah pertarungan 1 lawan 1. Hingga akhirnya disetujuilah sebuah pertarungan antara Sung Ho dengan perwakilan dari kelompok Huang.
Pertarungan pun dimulai. Awalnya perwakilan dari kelompok Huang langsung menyerang dengan cepat dan membuat Sung Ho terpaksa bertahan dan mundur sambil mencari celah untuk menyerang balik. Guru Tai memperhatikan dengan seksama jurus-jurus dari Sung Ho. Mulai merasa terdesak, Sung Ho pun merubah jurusnya dari bertahan ke penyerangan. Serangan Sung Ho kini lebih cepat dan berbahaya, sehingga membuat lawan gegabah dan pertarungan itu pun dihentikan dengan kemenangan Sung Ho. Guru Tai sendiri menghampiri mereka berdua dan dia juga memuji kehebatan pendekar pedang Joseon tersebut. Lantas setelah itu dia pun langsung pergi dari sana. Kemudian scene berganti pada Taeyul dan Taeok yang telah sampai di kediaman bangsawan yang disinyalir mempunyai obat tersebut. Saat bertemu, salah satu pengurus wanita itu berkata bahwa obat yang mereka cari memang ada dan harganya juga sangat mahal sekali. Taeok mencoba berunding untuk membayar obat itu dengan kulit binatang asli yang dia bawa dari gunung. Akan tetapi itu tidak cukup untuk menebus harga obat. Untungnya wanita itu tidak marah dengan perlakuan Taeok dan dengan baik hati berniat untuk memberikan uang pada mereka, tetapi langsung ditolak oleh Taeok. Akhirnya Taeok dan Taeyul pun pergi dari tempat itu. Namun baru beberapa langkah mereka berpapasan dengan Guru Tai beserta para bawahannya. Ternyata kediaman itu adalah salah satu milik Perdana Menteri Lee yang dikhususkan untuk menjamu para utusan dari bangsa lain. Kemudian saat di dalam kediaman, Guru Tai berbicara dengan seorang pengurus wanita di sana yang bernama Seon. Dia mengatakan bahwa dia sangat tertarik untuk berbisnis jual beli budak di kerajaan Joseon. Seon tersinggung dengan perkataan dari Guru Tai itu, tetapi dia menolak dengan sopan walaupun menahan amarahnya. Singkat cerita, Taeyul dan juga Taeok dalam perjalanan untuk kembali ke rumah mereka di pegunungan. Di tengah perjalanan, mereka mampir di penginapan salah satu kenalan mereka untuk bermalam. Di sisi lain, Guru Tai sedang kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah Sung Ho. Sung Ho yang telah resmi mengundurkan diri dari pemerintahan ternyata kini berkhianat dan memilih bergabung dengan kelompok Huang. Keesokan harinya, saat di penginapan, Taeok didatangi oleh seorang wanita yang bernama Seon. Dia berkata bahwasanya Perdana Menteri Lee membutuhkan seseorang untuk merawat orang yang sakit. Bahkan Seon juga menawarkan Taeok untuk menjadi anak angkat dari Perdana Menteri Lee. Dan Taeok bisa mendapat obat untuk mata ayahnya. Taeok pun langsung menyetujuinya dan merasa sangat bahagia ketika sudah berbicara secara langsung dengan Perdana Menteri Lee. Dan saat Seon hendak mengantar Taeok pulang, tiba-tiba terjadi sesuatu di sana. Seon dan pengawalnya pun langsung melihat ke dalam. Dan ternyata para anak buah Guru Tai sedang membuat ulah. Mereka memaksa para pelayan wanita untuk membuka baju dan melayani mereka. Tentu saja hal itu membuat Seon marah. Dan pengawalnya pun langsung maju menantang mereka hingga pertarungan pun terjadi. Akhirnya Seon dan pengawalnya bertarung dengan salah satu anak buah dari Guru Tai. Akan tetapi kemampuan bertarung mereka masih kalah jauh dari anak buah Guru Tai dan menyebabkan keduanya pun kalah. Di saat itu muncullah Taeok melempar batu pada anak buah Guru Tai. Dia marah dan akan menghajar Taeok. Namun saat itu muncullah Taeyul yang datang untuk melindungi anaknya. Saat itu Taeyul tidak ingin ada keributan dan meminta maaf atas kelakuan anaknya. Dia pun sampai bersujud di depan mereka. Bukannya dimaafkan, anak buah Guru Tai ini malah ingin mengambil Taeok sebagai gantinya. Mendengar hal itu, Taeyul pun langsung naik pitam. Namun saat itu juga sebuah serangan tiba-tiba mengarah padanya. Dan dengan keahliannya, Taeyul pun menahan serangan itu. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah serangan anak buah Guru Tai tersebut, Taeyul pun mengeluarkan jurus-jurus pedangnya. Sampai membuat dia jatuh dan mengakui kekalahannya. Singkat cerita, pertarungan itu ternyata diperhatikan oleh Sung Ho. Dia pun sadar ternyata Taeyul adalah pemuda pengawal raja yang pernah dihadapinya dulu. Dia pun kembali mengingat tentang pertarungan mereka yang dulu. Rupanya saat kedua pedang mereka dulu beradu dan hancur, serpihan itu mengenai mata Taeyul. Hal inilah yang menjadi penyebab mata Taeyul yang mulai kabur. Kembali ke Taeyul, setelah membawa Taeok ke penginapan, dia pun menceritakan asal-usul dan siapa Taeok sebenarnya. Dan Taeok pun cukup kaget saat tahu bahwa dia adalah anak dari seorang raja. Keesokan paginya, Taeok dijemput oleh para utusan dari Perdana Menteri Lee. Karena mulai pada hari ini, Taeok resmi menjadi anak angkat dari Perdana Menteri Lee dan akan tinggal di sana. Ada rasa sedih di hati Taeok karena harus berpisah dengan ayahnya yang membesarkannya. Namun ini adalah keputusan yang telah diambilnya. Kemudian scene berganti di kediaman Guru Tai.
Saat itu dia mendapatkan laporan bahwa anak buahnya kalah bertarung dengan Taeyul. Dia pun langsung marah dan merencanakan sesuatu untuk melenyapkan Taeyul dengan para ninja suruhannya. Dan benar saja saat di jalan Taeyul pun disergap oleh mereka hingga pertarungan mereka pun tidak dapat terhindarkan. Dengan kemampuannya Taeyul pun bisa mengalahkan mereka semua. Akan tetapi saat itu juga Taeyul merasa ada yang salah dan dia merasa bahaya akan menimpa Taeok. Sementara itu di kediaman Perdana Menteri Lee, para ninja suruhan Guru Tai juga membuat onar. Taeok melihatnya dari jendela dan merasa ketakutan. Dia lalu bersembunyi di dalam rumah dengan anak kandung Perdana Menteri Lee. Namun akhirnya tetap ketahuan oleh mereka. Taeok dan anak Perdana Menteri Lee lalu digiring keluar dan dibawa oleh Guru Tai. Singkat cerita, Taeyul datang tak lama kemudian. Di sana dia pun bertemu dengan anak buah Guru Tai dan Taeyul pun langsung bertarung melawannya. Karena kemampuan Taeyul jauh di atas anak buah Guru Tai ini, maka dia pun dengan mudah mengalahkannya. Dan setelah memeriksa keadaan di sana, rupanya Taeyul menyadari dia telah terlambat dan Taeok telah ditangkap dan dibawa oleh Guru Tai ke markasnya. Keesokan harinya, Perdana Menteri Lee menyiapkan puluhan pasukannya untuk menyerbu markas Guru Tai. Merasa sudah siap, mereka pun langsung berangkat. Sesampainya di sana, para pasukan dari kedua kubu langsung berhadapan. Di tengah negosiasi, tiba-tiba seseorang melempar senjata ke arah pasukan Perdana Menteri Lee dan mengenai salah satu dari mereka. Merasa marah, mereka pun langsung menyerang. Namun ternyata tiba-tiba para pasukan Guru Tai memakai senapan dan menembaki mereka. Seketika dalam sekejap pasukan Perdana Menteri Lee pun berjatuhan. Dan saat dua anak buah Guru Tai menghunuskan pedang pada Perdana Menteri Lee, Taeyul pun datang. Dan saat itu juga pertarungan pun terjadi antara Taeyul dan dua anak buah Guru Tai. Saat Taeyul berada di atas angin, para prajurit bersenapan muncul dan langsung menembaki Taeyul. Akan tetapi Taeyul berhasil menahan dengan menjadikan salah satu dari mereka sebagai perisai. Serta Taeyul juga merangsek maju dan menghabisi mereka semua. Singkat cerita, saat Taeyul hendak menyarungkan pedangnya, muncul dari belakang pasukan para ninja. Dan Taeyul pun terlibat lagi dalam pertarungan. Kini Taeyul berhadapan dengan para ninja yang lincah dan kemampuan bela diri yang juga tinggi. Taeyul pun sempat kewalahan dan terkena beberapa sabetan pedang dari para ninja. Walaupun berhasil mengalahkan semua ninja itu, Taeyul pun mendapat luka yang serius. Dia pun berjalan dengan tertatih-tatih dan akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat itu, Perdana Menteri Lee pun membawa Taeyul dari sana. Scene berganti ketika Taeyul sadar dari pingsannya dan mendapati dirinya berada di sebuah rumah. Namun, dia pun teringat lagi dengan Taeok dan langsung pergi untuk mencarinya. Saat akan keluar, dia bertemu dengan Seon. Dan ternyata selama ini Seonlah yang merawat Taeyul saat dia terluka. Taeyul pun berterima kasih dan langsung pergi untuk mencari Taeok. Dengan menunggangi sebuah kuda, Taeyul pergi ke markas lain dari Guru Tai. Namun sebelum sampai di sana, dia dihadang oleh Sang-ho di depan pintu gerbang. Sang-ho yang telah memihak Guru Tai pun tidak membiarkan Taeyul untuk lewat. Dan pertarungan adalah satu-satunya jalan. Pertarungan pun dimulai dengan jurus-jurus mematikan dari keduanya. Pertarungan dua pendekar pedang terbaik Joseon itu pun dimenangkan oleh Taeyul yang berhasil mengunuskan pedangnya ke arah leher dari Sang-ho. Namun dia tidak meneruskannya karena dia tahu bahwa dia telah menang. Sang-ho pun mengaku kalah, akan tetapi tiba-tiba dari belakang Guru Tai datang dan mengunuskan pedangnya di leher Sang-ho. Dan seketika dia langsung menyabat leher Sang-ho dengan sabetan yang panjang dan mengatakan kalau orang yang kalah sudah tidak ada gunanya lagi. Sang-ho pun langsung tewas seketika. Setelah membunuh Sung-ho, Guru Tai langsung mengajak Taeyul untuk bertarung dengannya di dalam arena yang ada di dalam markasnya. Dan sesampainya di sana, pertarungan keduanya pun langsung dimulai. Serangan cepat dari Guru Tai membuat Taeyul kewalahan dan terluka dari serangan itu. Kemudian terlihat Taeok dibawa ke hadapannya dengan kondisi yang sedang dirantai dan dijaga oleh seorang selir dari Guru Tai. Taeyul yang menjadi marah dan langsung menyerang lagi. Kini serangan dari Taeyul jauh lebih cepat dengan jurus yang mematikan dan berhasil melukai Guru Tai. Dan saat serangan selanjutnya, Taeyul tanpa ragu berbalik badan dan menebas leher selir dari Guru Tai. Darah langsung mengucur dan membuatnya langsung tewas. Taeok pun diselamatkan oleh Seon yang telah datang. Melihat sang selir tewas di depan matanya, Guru Tai pun langsung marah dan pertarungan tingkat tinggi antara mereka pun berjalan epik. Hingga akhirnya Taeyul mengeluarkan jurus pamungkasnya dan berhasil mengenai leher dari Guru Tai. Dan setelah itu dengan sekuat tenaga dia pun menusuk perut dari Guru Tai. Hingga Guru Tai pun mulai tidak berdaya dan akhirnya tewas.
Taeyul pun langsung menghampiri Taeok dan langsung memeluknya. Kemudian kita dibawa flashback saat Taeyul pertama kali bertemu dengan raja dan putrinya. Hingga akhirnya film pun tamat dengan Taeyul dan Taeok yang kembali ke rumah mereka di pegunungan. Oke, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika ada kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar dan sampai ketemu lagi.